Puji Tuhan. Terima kasih kepada CMCC, Gereja Indonesia yang ada di Taipei, Taiwan. Hari ini kita bisa bertemu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua tim pelayanan. Sehingga kita bisa bergabung, saya dapat kesempatan untuk boleh berbagi saat ini. Baik, kita akan merenungkan satu ayat dulu. Untuk kita akan melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup iman kita. Kita buka Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-6. Kita melihat ayat ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan." 1. 2. Akulah kebenaran. 3. Dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. AYT. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." BIS. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Bapa dan dasar dari..." BS dulu ya, saya salah. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Tuhan dan mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." TSI. Lalu Yesus menjawab, "Akulah jalan menuju kepada Bapa dan dasar dari semua ajaran benar yang memberikan hidup kekal. Siapapun tidak bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Baik, saya baca dari 5 terjemahan ini. Saudara, seringkali perkataan Tuhan Yesus ini, hanya ditafsirkan, hanya digunakan bicara tentang satu agama. Sehingga tidak sedikit, kefanatikan yang mengaku dirinya murid Yesus karena salah mengerti menerjemahkan firman ini. Memang tidak ada seorang pun yang bisa tahu jalan ke surga kalau tidak ada orang yang pernah dari surga duluan ke sini. Ya, saya ulangi. Tidak mungkin ada orang bisa tahu surga kalau tidak ada yang pernah dari surga datang ke sini. Betul tidak? Maka itu ada istilah nanti orang buta akan nuntun orang buta. Nah, satu-satunya pribadi yang pernah datang dari surga, turun ke bumi menjadi manusia, dalam agama-agama besar ini diakui memang hanya Isa Al-Masih itu, Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tapi kita nggak boleh fanatik soal itu. Karena nanti akan menyinggung, menyakiti perasaan yang lain. Nah, terus bagaimana cara mengerti hidup ini? Dalam hidup selalu ada istilah atau filosofi jalan hidup, perjalanan hidup, langkah-langkah menuju kehidupan. Nah, apapun istilah yang dipakai, maka orang bicara tentang jalan. Karena itu memang perjalanan hidup kita. Nah, saudara, dalam hukum internasional, semua jalan yang dibuat oleh manusia di dunia, ini hukum internasional. Ya, ada beberapa negara seperti Indonesia juga, sebagian besar tidak menuruti peraturan internasional ini. Yaitu semua jalan yang dibuat oleh manusia itu hukumnya wajib, di kiri kanannya harus ada selokan. Ya, kenapa? Supaya ada air yang turun jatuh ke jalan itu tidak mengenangi jalan sehingga bisa terbuang ya di kiri kanannya. Saya baca terjemahan The Passion. Jesus explained, "I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes next to the Father except through union with me.
To know me is to know my Father too. Nah, lebih jelas ya dalam terjemahan The Passion ini. Saya ulangi lagi. Semua jalan wajib di kiri kanannya ada selokan, ada pembuangan air. Supaya jalan itu tidak rusak. Berarti kalau hidup itu sebuah perjalanan, kalau hidup itu harus berjalan karena tidak bisa berhenti, kalau hidup itu mandek, stop atau berhenti, itu namanya mati. Nah, orang yang berjalan tetapi tidak jalan di jalan, berarti orang itu jalan di selokan. Karena di kiri kanan jalan itu ada selokan. Ngerti nggak maksud ini? Dan apa yang terjadi kalau orang itu jalan di selokan? Ya pasti akan susah hidupnya. Nah ini yang Tuhan Yesus maksud. Akulah jalan. Nah ada yang nggak terima? Nggak apa-apa. Sebab tiap kita pasti punya kebebasan untuk berpikir. Apa orang yang mikir? Karena orang itu pernah tanya kepada saya. Sombong betul. Kenapa sombong? Lalu yang lain gimana? Nah saya berkata maaf ya. Kalau ada buku lain yang menulis, kalau ada orang lain yang pernah bicara, akulah jalan, berarti ada berapa macam jalan. Tolong saudara perhatikan. Ilmu pengetahuan itu sangat bergantung pada literatur, pada tulisan. Ya, scientist itu tidak boleh keluar dari tulisan, literatur. Karena itu ilmu pengetahuan. Nah, kalau ada di antara saudara, maka itu kita nggak boleh fanatik. Ya, kalau ada di antara kita yang pernah baca buku dan ada yang menulis akulah jalan, maaf, tunjukkan kepada saya. Karena saya yakin sejak manusia bisa menulis sampai hari ini. Lagi sekali jangan ada yang tersinggung saya berkata ini. Sejak manusia bisa menulis entah berapa juta tahun yang lalu misalnya. Sampai hari ini tidak ada orang lain yang pernah berkata akulah jalan. Kalau sampai ada tulisan lain dari seseorang atau lebih dan berkata akulah jalan, maka saya harus milih. Berarti ada beberapa jalan. Nah, saudara lihat dalam literatur ya berapa abad yang lalu ada tulisan banyak jalan menuju Roma. Dan itu betul. Dari mana-mana bisa. Tapi jalan menuju surga hanya tulisan ini. Tidak ada lagi tulisan yang lain yang pernah mengatakan akulah jalan. Nah, celakanya kalau saudara dan saya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengaku murid-murid Tuhan Yesus, ternyata kita pun sedang tidak tahu jalan. Mengerti nggak maksud ini? Nah ini yang kita mau pelajari hari ini saudara. Kalau saudara dan saya tidak mengenal jalan itu sendiri. Coba renungkan kalimat ini. Kalau kita sendiri yang menyebut diri murid Tuhan Yesus tidak tahu jalan itu sendiri. Bagaimana kalau ada orang tanya kepada kita. Tolong dong tunjukkan jalan itu. Ayo jujur, kita mau jawab apa? Kalau kita sendiri nggak tahu. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan sampai terjadi di antara kita. Orang buta nuntun orang buta. Jangan sampai terjadi. Maka itu kita yang percaya dan kita murid-murid Yesus. Jangan anggap enteng Yohanes 14 ayat 6 ini. Kita harus tahu jalan itu. Maka itu terjemahan The Passion bagus.
to know me, untuk mengenal aku, kata Tuhan Yesus, adalah to know my Father too. Yaitu mengenal Papa juga. Terima kasih ya Kak. Ini anak saya dari Kutai Barat yang mengirim dengan terjemahan The Passion ini. Saudara perhatikan ini. Yohanes 14 ayat 6. Jangan dijadikan salah mengerti. Tapi ini prinsip hidup kita. Bahwa tidak ada manusia lain di dunia yang pernah berkata, akulah jalan. Selain Tuhan Yesus. Berarti ya cuma satu ini jalannya. Karena gak ada yang lain bicara. Nah saudara dan saya harus jalan di jalan. Namanya hidup itu berjalan. Maaf, walaupun orang lumpuh tetap berjalan. Pakai kursi roda. Kan itu jalan. Dan hidup itu maju. Bukan mundur. Nah begitu saudara dan saya berjalan di jalan itu. Yaitu untuk menuntun ke tempat terakhir dari hidup semua manusia. Maka kalau kita kenal jalan itu dan ada orang tanya ingin ke tempat yang sama yang tujuan kita akan capai, maka saudara dan saya bisa menerangkan, oh begini jalannya untuk ke sana. Maka itu mengenal. To know me is to know my Father too. Mengenal aku, mengenal jalan hidup, itu juga mengenal Bapakku juga. Wih, ini luar biasa. Nah, kita tinggalkan dulu Yohanes 14 ayat 6. Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan ya, saya baca berapa terjemahan. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, bagi saudara yang selama ini masih sulit membayangkan hidup yang kekal itu bagaimana. Karena dari hampir semua khotbah, pokoknya hidup selama-lamanya jutaan-jutaan tahun. Bukan. Ini gak bicara soal waktu. Hidup yang kekal itu bukan soal waktu. Lihat ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa manusia mengenal engkau, Bapa di surga, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Wih, ini luar biasa. Ternyata hidup yang kekal itu bukan tentang waktu, bukan. Hidup yang kekal itu adalah hidupnya Tuhan sendiri. Saya ulangi. Hidup yang kekal itu adalah hidupnya Papa kita sendiri. Nah, hidup yang kekal itu adalah hidup ya di kekekalan, di surga itu. Jadi kalau saudara dan saya ingin menikmati surga, maka kita harus memiliki hidup cara di surga. Begini logikanya ya, karena dulu saya masih kecil, saya tuh pelihara binatang, nggak tahu kenapa. Dari kecil Tuhan beri saya perasaan, saya ternak, netaskan ayam petelur, ayam kampung dulu ya. Waktu saya masih SD ya, lalu saya tetaskan, waduh senang sekali saudara. 3 minggu, tuh 21 hari, itu pasti netas telur itu. Saya juga pelihara ikan, nernakkan ikan, aduh pokoknya ada burung yang di pon ya, di sarang itu saya lihat telurnya menyenangkan sekali. Nah suatu kali saudara, ada ikan yang saya sayangi, dia itu sakit. Nah sakitnya kenapa? Dia diam, kadang-kadang dia terbalik. Kalau ya maka kita yang belum tahu ikan, kalau ikan sudah terbalik badannya tapi masih bisa gerak, dia sakit. Aduh saya kasihan sekali, tapi saya nggak ngerti. Ya waktu itu nggak kepikir bawa ke dokter hewan, nggak kepikir masih kecil. Aduh sedih. Ketika saya panik, tiba-tiba saya tuh muncul pikiran begini loh. Aduh, seandainya saya itu bisa memiliki hidupnya ikan, tujuannya kalau saya punya hidupnya ikan, maka saya bisa hidup di dalam air. Nah kalau saya bisa hidup di dalam air, maka saya punya bahasa ikan. Saya tanya, ikan ini sakit apa? Yaitu logika anak-anak. Ya,
Tapi nggak mungkin. Nah, hidup yang kekal adalah prinsip itu. Kalau saudara dan saya bisa ingin hidup di air tanpa oksigen, snorkeling atau alat-alat itu ya, tabung oksigen, yang miliki hidupnya ikan. Begitu saudara dan saya bisa memiliki hidupnya ikan, artinya kita pakai insang, maaf ya, maka kita bisa tinggal di dalam air. Nah, begitu pula yang ingin masuk surga. Kita harus punya hidupnya Tuhan. Nah, hidupnya Tuhan itu hidup yang kekal itu. Jadi bukan soal waktu. Saya baca terjemahan yang lain. AYT. Inilah hidup kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. BIS. Inilah hidup sejati dan kekal. Supaya orang mengenal Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. TSI. Karena mengingat doa Yesus itu, saya Yohanes juga berdoa kepada Tuhan. Bapa, memang benar, inilah jalan untuk menerima hidup yang selama-lamanya. Yaitu, hendaklah mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan juga mengenal Kristus Yesus yang Kau utus ke dunia ini. Terjemahan yang terakhir MELT. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Kau utus. Nah saudara, jadi hubungannya Yohanes 17 ayat 3 dengan Yohanes 14 ayat 6. Ini hubungannya luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya tetap jalan di jalan, yaitu hidup sang jalan itu sendiri, pasti kita akan mengenal Bapa di surga. Karena terjemahan The Passion tadi. Oke, An boleh keluar dari ayat ini. To know me is to know the Father too. Jadi untuk mengenal Yesus itu artinya kita juga otomatis sama mengenal Bapa. Nah, begitu saudara dan saya mengenal Dia sebagai Bapa dan Yesus yang diutus, maka sejak hari itu saudara dan saya otomatis memiliki cara hidupnya Bapa di surga. Begitu saudara dan saya sudah memiliki hidupnya Tuhan kita, maka surga itu sudah nggak jauh dengan kita. Karena kita sudah memiliki hidup kekal itu. Jadi yang masih khotbah, oh hidup kekal itu setelah mati. Nanti kita di surga, oh nanti kita gini. Enggak, itu masih di bumi ini. Karena kita mengenal Dia, jalan di jalan itu. Saudara, apa dampak besarnya kalau orang sudah melihat bahwa saudara dan saya sudah memiliki hidupnya Tuhan. Renungkan tadi. Kalau kita ingin bisa hidup di air tanpa alat oksigen, mungkin kita sudah kepanasan di daratan ini. Aduh, pengen hidup di air. Enggak apa-apa. Berusahalah untuk memiliki hidupnya ikan. Yang gimana caranya jangan tanya saya. Begitu kita dapat memiliki hidupnya ikan, paru-paru kita diganti insang misalnya, maka kita bisa pindah menikmati hidup di dalam air. Nah, jadi begitu saudara dan saya sudah mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus, berarti saudara dan saya sudah hidup kekal, yaitu hidup menikmati surga walaupun masih di bumi. Maaf kalau ada yang masih belum percaya, enggak apa-apa ya, tapi belajar dari seluruh Alkitab. Musa adalah contoh yang paling gampang untuk belajar menikmati hidup yang kekal. Musa, apa itu? 40 hari 40 malam dia di Gunung Sinai berjumpa dengan Yahweh Tuhan. Saudara, dalam banyak
terjemahan yang saya baca. Ternyata 40 hari 40 malam Musa itu nggak sadar. Apalagi di zaman itu belum ada jam, belum ada kalender, tanggalan belum ada. Jadi ternyata Musa itu nggak sadar kalau itu sudah 40 hari 40 malam. Loh, kenapa dia bisa nggak sadar? Karena begitu Musa mendengar Papa memanggil Musa, kamu naik. Aku ingin jumpa engkau. Naiklah Musa ke gunung itu. Begitu Musa naik ke gunung itu. Dia tidak sadar, dia tidak tahu. Ternyata dia disedot masuk ke hadirat Papa Yahweh. Sedot, Musa dihisap. Tapi dia masih di gunung itu. Nah, 40 hari 40 malam itu hanya seperti 1 detik atau 2 detik. Musa nggak tahu. Nah, izinkan saya mengatakan ini. Musa adalah orang, manusia seperti kita yang tercatat. Sudah mengalami hidup yang kekal selama masih di dunia ini. Karena apa? Selama 40 hari 40 malam itu Musa tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak BAB, tidak ngapa-ngapain. Metabolisme tubuh manusianya sudah ditelan habis dalam hadirat Tuhan itu. Pertama, Roh Kudus ngajar ini. Terus terang, logika saya sulit menerima. Bagaimana bisa? Saudara, ketika Papa tahu saya kesulitan mencerna hidup Musa itu, tiba-tiba klik, ada ide. Saya ini dari dulu senang memperhatikan hidup astronot. Pernah dengar ya, astronot itu orang seperti kita, cuma sudah dilatih, disekolahkan, dididik untuk bisa hidup di luar angkasa. Dan dalam beberapa kasus astronot Rusia, astronot Amerika, ya berapa negara Eropa, itu bisa berbulan-bulan hidup di luar angkasa. Masih manusia seperti kita. Tetapi mereka sudah tidak hidup di bawah gravitasi bumi. Tahu ya gravitasi bumi? Ya, metabolismenya stop. Betul, ada yang komen ini di Facebook. Metabolismenya stop. Betul. Wih, keren. Pak Agus Poalek komen itu. Karena apa? Disedot, dihisap dalam hadirat Tuhan. Nah, astronot, saudara renungkan. Mereka masih 100% manusia seperti kita. Saya ulangi, astronot itu 100% masih seperti kita. Tapi metabolismenya sudah berubah. Sebab tidak ada gaya tarik gravitasi bumi. Maka itu di sana mereka melayang. Dan manusia yang di luar angkasa, di luar gravitasi bumi, di luar atmosfer bumi, mereka itu manusia. Oh, dari tadi belum di record ya. Maaf ya. Tapi mereka sudah, cara hidupnya sudah beda dengan kita. Saya harap saudara mengerti. Berarti mereka sudah tidak pakai waktu 24 jam sehari. Nggak pakai itu. Sebab di luar angkasa sana perputaran bumi sudah tidak mereka alami. Bisa bayangkan ya? Nah, berarti kalau saudara bisa ngerti astronot sekarang ini, maka kita tidak akan susah mengalami hidup yang kekal selama masih ada di bumi. Karena hidup yang kekal itu enggak bicara waktu dan enggak bicara tempat, tapi bicara suasana. Oh, Roh Kudus tolong kami semua. Itulah Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sudah bukan hidup di dunia ini lagi. Berubah hidupnya. Astronot tidak pakai jam tidur kayak kita 8 jam. Normalnya tidak. Makannya pun gak berapa piring. Tidak. Wih, susah sekali di sana. Maaf, gimana pembuangannya? Mereka cuma makan pakai pil, kapsul.
Airnya pun kalau minum nggak gluk-gluk kayak kita sehari harus 2 liter. Tidak. Beda semuanya. Tapi tetap manusia. Pola hidup, cara hidup sudah berubah semuanya. Nah seperti itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Menikmati hidup yang kekal itu. Oke, ayat berikut. Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3. Mulai ayat 1. Ini astronot itu. Maka mulai hari ini kalau saudara dan saya bisa hidup dalam hadirat Tuhan. Kita disedot masuk. Menikmati alam roh, alam surgawi. Hidup ini luar biasa. Karena itu, saudara tahu kata karena berarti ada alasan, ada sesuatu. Karena itu, kalau saudara dan saya dibangkitkan bersama Kristus. Nah ini kan sudah terjadi. Karena kita percaya dia. Berarti kita sudah dibangkitkan. Nah saudara renungkan kata dibangkitkan. Itu artinya kita pernah mati. Tapi dihidupkan lagi. Puji Tuhan. Saya nggak tahu. Saudara ngikuti nggak berapa hari terakhir ini. Entah itu benar atau tidak. Tapi luar biasa. Negara Tiongkok adalah negara pertama di dunia yang sedang menemukan teknologi untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Ikuti enggak? Waktu saya ngikuti berita itu ada videonya juga. Saya berpikir mungkin juga bisa. Mungkin. Karena apa? Tiongkok itu teknologinya luar biasa. Nah dalam berita itu dikatakan yang minta adalah orang-orang kaya di Tiongkok. Karena uang mereka banyak, mereka itu bayar. Ya pakar-pakar teknologi, entah teknologi apa itu. Untuk menemukan suatu cara bagaimana orang mati itu dihidupkan. Nah, saya waktu ngikuti berita itu. Ya kalau kita mau jujur ya. Apa sih nggak bisa dibuat oleh Tiongkok? Ingat berapa bulan yang lalu? Mereka sudah berhasil buat matahari loh. Hebat juga itu. Yang bahkan matahari buatan manusia, buatan Tiongkok itu ternyata bisa lebih panas dari matahari beneran. Keren kok memang otaknya orang Tiongkok itu. Mereka bisa buat apa saja hari-hari ini. Yang manusia nggak mikir. Nggak apa-apa. Memang ada janji Tuhan kok. Di Kejadian 11 ayat 6. Apa saja yang kamu rencanakan. Nggak mungkin nggak dapat terlaksana. Itu janjinya. Iya toh. Maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan pasti bisa. Nah, saya kembali lagi. Jadi Tiongkok sedang menemukan sebuah teknologi. Bagaimana orang-orang mati itu bisa dihidupkan lagi. Saya nggak tahu caranya. Tunggu aja nanti. Nah, saudara, tapi ini yang kita mau pelajari. Maaf, biar motor lewat dulu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kan sudah. Berarti kita sudah pernah mati, tapi hidup lagi. Nah orang yang pernah mati, lalu hidup lagi, berarti itu hidup yang baru. Nah cuma satu tujuannya. Begitu saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus, permintaan Tuhan cuma satu. Carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Ayat 2. Nah ini dia. Gampang mempelajari ayat 2 Kolose 3 tentang astronot. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Ya, saya ulangi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi. Oke, saya beri ilustrasi. Maaf ya yang di Taipei. Nah bagi saudara yang belum tahu, saya beritahu. Di Taiwan, unik saudara. Saya nggak tahu itu. Mungkin ini satu-satunya di dunia. Pertama kali kami ke Taipei. Istri saya juga bingung. Kami lewat di daerah makan malam. Apa sih Menting ya kalau nggak salah. Saya lupa. Kok ada aroma bau sekali saudara. Terus kami tanya, ini aroma apa? Oh iya,
kalian pertama kali ke sini. Nah di Taiwan itu ada tahu, disebut tahu bau. Saya nggak tahu tuh mereka buatnya pakai apa. Jadi kalau digoreng, kalau dimasak, aromanya itu ampun, bau betul. Maaf, orang-orang Taipei, orang Taiwan. Nah, pertama bilang suruh nyoba. Ya, tahu busuk. Ya, loh, mau nyoba bagaimana? Baunya aja kayak begitu. Tapi, ya, begitu nyoba sekali, saudara. Saya ketagihan. Ternyata enak juga itu tahu busuk itu. Aromanya yang busuk, tahunya nggak busuk. Saya nggak tahu gimana caranya orang bisa membuat tahu seperti itu. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Bayangkan kalau suatu hari enak juga, betul. Ya, tempe busuk lain lagi ya. Bayangkan kalau suatu hari ada astronot orang Taiwan. Berangkatlah astronot orang Taiwan ini ke ruang angkasa. Dan ditetapkan 3 bulan misalnya begitu. Ini logika saja untuk ilustrasi. Coba saudara jawab. Tiba-tiba astronot Taiwan ini masuk lewat bulan kedua, masuk bulan ketiga, pikirannya balik ke Taiwan. Waktu sudah di ruang angkasa, tiba-tiba dia ngomong kepada apa itu istilahnya? Apa itu yang nunggu di bumi? Aduh, bisa nggak dikirim tahu busuk ke sini? Ngerti nggak ilustrasi ini? Nggak mungkin dong. Jadi, kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan kita sudah duduk bersama Dia di dalam kemuliaannya, ini hidup yang kekal ini, maka pola pikir kita, saya ulangi, pola pikir kita tidak boleh pakai pola pikir bumi. Ya sudah, pola pikir yang di sana. Nah itu yang Musa alami. 40 hari 40 malam di Gunung Sinai itu dia sudah nggak mikir apa-apa lagi. Bahkan mana yang tiap pagi turun. Ya, tunggu. Mana yang tiap pagi turun, yang jadi makanan pokok bangsa itu. Musa nggak dapat lagi 40 hari itu. Karena dia nggak makan apa-apa. Karena dia nggak sadar kalau sudah 40 hari. Saudara cobalah bayangkan. Betapa indahnya hidup kita sebagai orang Kristen. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita bisa hidup seperti ini. Kita masih menginjak tanah. Kita masih mikir banyak masalah dalam hidup. Masih banyak tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Kita harus hadapi tantangan ini. Tapi waktu yang kita pakai bukan waktu 24 jam. Suasana yang kita pakai bukan suasana dunia ini. Semua pola pikir kita pun bukan pola pikir dunia ini. Semua sudah memakai pikiran, dalam tanda kutip astronot, ruang angkasa. Bukan yang di bumi ini. Coba renungkan sebentar. Betapa luar biasanya hidup yang seperti ini. Keren gak saudara? Wih, keren, luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini pola pikir kita berubah. Mau ya? Nah jadi masalah besarnya cuma pola pikir ini. Mindset kita, kalau istilah asingnya. Jadi mindset kita ini yang menentukan kita ini siapa dan kita ini apa. Maaf. Orang yang mindsetnya uang, 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 uang. Duit, duit, duit. Maaf. Maka semua eksistensi hidupnya adalah uang. Dia mikir apa saja, dia bicara apa saja, dia merasa apa saja, dia mendengar apa saja, dia berkata apa saja. Tidak lari dari uang. Maaf. Orang yang mindsetnya pada perjinahan, percabulan, pada seks. Maaf. Maka dia mikir apa saja, ngomong apa saja, mendengar apa saja. Aduh semuanya maaf.
ya ke arah yang dipikirkan itu. Tapi kalau Kolose 3 ayat 2 terjadi di hidup kita, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hidup ini luar biasa. Itulah mengenal Yesus, mengenal Bapa, satu-satunya jalan. Terima kasih Bapa untuk ini. Kolose 3 ayat 3 sekarang. Nah, ini keren lagi. Kalimat pertama saudara perhatikan. Ya. Kalimat pertama ayat 3. Sebab kamu ganti saya. Semua menyebut karena saya di mana saja telah mati. Wih, ini luar biasa. Saudara kalau mau jujur ya, hampir semua manusia di dunia, ketakutan yang paling besar adalah takut mati. Coba jujur. Memang manusia begitu. Ada 2 alasan kenapa manusia takut mati. Ada 2 alasan. Selama saya sampai umur sekian ini, saya ketemu banyak orang. Maka saya belajar. Takutnya orang dengan kematian itu ternyata alasannya ada 2. Ya, saya tunjukkan. 1, karena setelah mati, naluri manusia itu memberitahu ada kehidupan lagi di situ. Ya, orang komunis, orang ateis yang gak percaya Tuhan sekalipun tetap mengakui bahwa suara hatinya gak bisa bohong. Kalau sudah mati, pasti ada kehidupan lain. Itu semua orang percaya. Kalau dia gak percaya, dia bohong pada hatinya sendiri. Nah, karena manusia itu gak ada yang tahu setelah mati itu kemana dan bagaimana. Maka itu hanya Yesus Kristus Tuhan satu-satunya pribadi yang berkata, aku ini telah mati dan bangkit. Aku ini yang pernah dari surga dan tahu jalan ke surga. Itu alasan pertama kenapa orang takut mati. Karena sadar ada sesuatu kehidupan lain di balik kematian. Berarti yang sudah tahu setelah mati itu kemana dan ada apa, orang itu gak takut mati. Ya, nomor 2. Kenapa orang takut mati? Biasanya, maaf ini ya jangan tersinggung. Biasanya, orang kaya atau orang miskin yang takut mati? Pasti orang kaya. Loh kenapa orang kaya takut mati? Ya habis mikir kekayaannya bagaimana nanti. Orang miskin gak pernah takut mati. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau ada seorang istri divonis dokter sakit parah, ini kaya, orang kaya. Jangan tersinggung, saya cuma beri ilustrasi. Aduh, umurnya nggak panjang lagi, maaf. Pasti mikir kalau aku mati, nanti anak-anakku bagaimana? Wajar, namanya seorang ibu. Tapi pikiran yang lain, kalau kaya, aduh. Walaupun suamiku selama ini berjanji aku gak akan nikah lagi. Namanya orang mana tahu, maaf jangan tersinggung saya ngomong ini. Pasti dia mikir. Wah nanti ada yang nikmati ini. Kalau sampai aku mati dan suamiku menikah lagi. Begitu pula sebaliknya. Kalau suaminya yang sakit keras dan divonis dokter gak ada harapan. Pasti mikir. Jadi alasan kedua orang takut mati. Karena belum ada yang diselesaikan di dunia ini. Itu takut mati. Tapi kalau hari ini kita belajar menurut Kolose 3 ayat 3, semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita dibangkitkan bersama Dia. Pikiran kita pikiran di atas. Dan dikatakan sebab kita telah mati. Coba renungkan pertanyaan ini. Lucu atau tidak? Kalau orang sudah mati tapi masih takut mati. Lucu, berarti orang itu belum mati. Jadi ini harapan yang luar biasa. Nggak usah takut, nggak usah takut. Berapa hari yang lalu, salah seorang saudara saya, dia memang divonis dokter kanker.
Tapi saya kagum, semangat hidupnya luar biasa. Nah, akhirnya dia punya komunitas orang-orang yang kena kanker. Oh ya, punya komunitas. Nah, dalam komunitas itu ternyata begini, tidak sedikit orang yang takut mati. Terus dia tanya, bagaimana cara saya jawab kepada mereka? Nah, saya jawab begini. Waduh, jawaban itu menolong sekali. Maaf ya, sampaikan kepada mereka. Kalau toh kita nggak kena kanker, kita bakal mati juga tidak? Ngerti ya pertanyaan ini? Kalau toh kita nggak kena kanker, kita kan bakal mati juga. Cuma tunggu waktu saja. Nah, untuk apa takut mati kalau kena kanker? Toh yang nggak kena kanker juga bisa mati. Hari-hari ini COVID merajalela lagi. Tadi sebelum mulai Zoom ini, saya juga punya komunitas namanya komunitas melawan COVID. Tiap hari saya dapat laporan. Siapa yang kena, yang positif lagi, siapa yang begini. Aduh, tiap hari kalau saya baca WhatsApp grup itu. Saudara perhatikan ini luar biasa. Orang itu nggak bisa menghindari kematian. Nah, saya bilang kepada komunitas kanker itu, daripada kalian mikir takut mati, kenapa nggak dibalik, nggak kanker juga mati? Nah, supaya timbul semangat hidup. Karena stres itu adalah makanan sel kanker. Betul tidak? Ayo bangkit sekarang ini. Apalagi dengan firman ini. Sebab kita telah mati. Ya sudah, kalau sudah mati ngapain takut mati? Hidup itu indah. Saudara, menurut Ibrani 9 ayat 27. Sama seperti semua manusia. 9:27 Ibrani. Sama seperti semua manusia ditetapkan untuk mati sekali. Setelah itu diadili, dihakimi. Saya berkata begini. Menjadi kaya atau menjadi miskin. Itu pasti atau tidak? Tidak. Tergantung orangnya. Menjadi sakit atau menjadi sehat itu pun belum pasti. Menjadi bodoh atau menjadi pinter itu pun belum pasti, tergantung. Mau sukses atau mau gagal itu pun belum pasti, tergantung. Tapi satu-satunya yang pasti 27-an. Tapi satu-satunya yang pasti di dunia ini. Ibrani 9 ayat 27. Saya ulangi lagi. Tetapi satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah kematian, saudara. Saya baca karena dibuka oleh Aan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Ya sudah, terjemahan AYT. Seperti manusia yang ditentukan untuk mati satu kali saja. Dan sesudah itu menghadap penghakiman. BIS. Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu diadili oleh Tuhan. Oh, tolong kami. TSI, memang Tuhan sudah menentukan bahwa kita manusia hidup matinya hanya satu kali saja. Dan sesudah itu kita diadili. Jadi ini kepastian hidup, yaitu mati. Ngapain kita takut mati kalau memang sudah pasti? Nah, buat saya, maka yang penting dipersiapkan oleh manusia dalam hidup adalah yang pasti. Jangan sibuk dengan yang tidak pasti. Yang pasti ini kita harus sibukkan. Karena itu nggak bisa ditawar lagi. Maka itu kalimat terakhir Yohanes 14 ayat 16 tadi. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau nggak lewat aku. Maka itu hari ini mari semua kita yang tahu suatu kepastian, yaitu mati. Persiapkan hidup dengan baik. Jalanlah di jalan. Selama hidup jangan jalan bukan yang di jalan. Masuk got, masuk selokan. Nanti kita itu. Maka itu semua kita, saudara, nikmatilah hidup dengan pola pikir yang benar. Ya,
Nikmatilah hidup dengan pola pikir yang benar. Yaitu pola pikir yang hidup sungguh-sungguh mentaati jalan itu. Ya, jelas ya untuk ini. Jadi indah sekali kalau saudara dan saya dalam hidup ini berjalan betul bersama dengan Papa di surga. Nah sekarang mindset kita, pola pikir kita harus kita ubah dengan serius. Karena kalau pola pikir kita ini kita ubah dengan baik, hidup ini tenang, hidup itu indah, hidup itu menyenangkan, hidup itu menggairahkan, hidup itu ringan, hidup itu enak, serius. Kalau kita mau menuruti, menjalani semua hukum yang Tuhan berikan buat kita. Terima kasih Papa untuk peraturan-peraturan yang Papa berikan buat kita. Dan kita harus ikuti, kita harus taati, tidak boleh tidak. Karena itu peraturan, itu hukum. Hebatnya, itulah cara Papa kita mengajar kita, mendidik kita. Oke, kita lanjutkan. Jadi sekarang mindset kita bagaimana? Kita letakkan di siapa? Kita letakkan di mana? Itu mindset kita. Contoh kecil saja. Ya, jangan tersinggung. Orang yang main saham. Ya. Orang yang main saham. Wajar enggak kalau semua konsentrasinya pikirannya ke saham itu? Jadi biasanya buka laptop, buka HP-nya, terus ngecek tiap saat naik turunnya. Dia memang itu kerjaannya. Nah, maka itu kita perlu tanya, mindset kita ada di mana? Astronot mindsetnya adalah di pesawat ruang angkasa yang mereka tinggali itu. Karena memang mereka sedang hidup di luar angkasa dan hidup di dalam pesawat ulang-alik itu. Pesawat ruang angkasa itu. Nggak mungkin mereka bayangin nge-mall, ya pergi ke mall, atau bayangin makan apa. Nggak mungkin, nggak bisa. Nah, inilah konsepnya. Bagaimana kita merubah mindset kita. Letakkan di mana mindset kita ini. Maka kalau kita bisa hidup seperti itu. Hidup ini dahsyat. Hidup ini luar biasa. 2 Korintus 10 mulai ayat 4. Jadi medan perang kita di mindset ini. 2 Korintus 10 mulai ayat yang keempat. Ayo kita perhatikan. Oke, ini ada komen dari Samarinda. Untuk menang atas hidup ini, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Betul, itulah pola pikir surgawi. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat 6 kita baca. Karena senjata kami dalam perjuangan, saya tambahkan, karena senjata kami dalam perjuangan hidup ini. Hidup ini perjuangan, saudara. Hidup ini gak bisa malas-malas. Hidup ini gak bisa santai. Satu, kita berjuang dengan waktu. Waktu ini sekarang serasa makin cepat. Maka itu kalau hidup saudara dan saya tidak secepat jalannya waktu, kita ketinggalan. Itu saingan kita dengan waktu. Dan banyak lagi saingan yang lain. Maka itu senjata kita dalam perjuangan hidup ini bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Tuhan untuk sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bayangkan sebentar, kalau ada mendengar kata benteng-benteng, pasti itu peperangan. Ada negara yang bentengnya luar biasa. Bulan yang lalu waktu perang Hamas, ya, jadi bukan perang Palestina, salah, itu Hamas, ya, perang Hamas, dan bukti sudah ada yang nembak duluan Hamas, ya. Nah, Israel itu punya benteng udara, nggak kelihatan bentengnya, keren memang bangsa itu. Jadi mereka punya benteng di udara penangkal rudal. Maka itu kalau kita lihat viral videonya, itu namanya perang bintang, kelihatan ditangkal lagi. Jadi meledaknya rudalnya di udara, bukan di darat. Lucu perang itu. Jadi Israel itu punya benteng yang ada di angkasa. Hebat penangkal rudal. Nah, ada benteng-benteng yang kita harus hadapi.
Apa itu benteng-benteng? Ayat 5. Kami mematakan setiap siasat dan siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran. Ini medan tempur kita. Dan menaklukkannya kepada Kristus. Tolong ayat 5 lihat di beberapa terjemahan. Ya. Ayat 5 kita lihat di beberapa terjemahan itu. Ayo. Ya, ayat. Kami meruntuhkan, nah kalau ayat jelas. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran. Dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. BIS. Dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Tuhan. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus. TSI. Jadi kami merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan perdebatan musuh dan semua kesombongan manusia yang menjadi penghalang bagi manusia itu sendiri untuk mengenal Tuhan. Seperti pasukan tentara yang menawan musuh-musuh mereka. Kami juga mengalahkan semua pikiran yang menentang ajaran tentang Kristus supaya orang lain disiapkan untuk taat kepadanya. MELT. Untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Tuhan. Dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sudahan boleh keluar. Jadi dengar. Kolose 3 ayat 2 tidak akan terjadi di hidup kita. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, duduk di sebelah kanan Bapa di surga, maka mindset kita, pola pikir kita harus pola pikir surgawi, bukan yang di bumi. Walaupun kita masih hidup di bumi. Begini memudahkannya ya. Kiranya kalau masih ada yang bingung dengan penjelasan ini jelas. Lihat. Hidup kita kan dari 3 hal ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, bentuknya begini. Roh ini selalu berdiri sendiri. Tapi jiwa dengan tubuh selalu bersatu. Ya, jiwa dan tubuh selalu bersatu. Roh ini sendiri. Coba lihat ini ya. Nah, tubuh dan jiwa itu dibuat dari bumi, dari tanah. Maka itu untuk memuaskan tubuh itu harus diisi makanan dan minuman. Karena ini fisik tubuh ya. Nah, makanan dan minuman itu tidak bisa diambil dari udara. Itu diambil dari dalam tanah. Ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur, biji-bijian, air dari tanah untuk kita minum. Betul ya? Kita punya mobil, punya rumah, punya alat-alat untuk hidup, komputer, rice cooker, semuanya, handphone. Sudah tahu nggak materialnya dari mana? Dari tanah. Besi, aluminium, stainless, ya baja. Itu dari bumi semua. Itu kepuasan jasmani. Baju kita pakai. Sebelum ada polyester sintetis, maka orang pakai kapas. Dipintal. Nah, kapasnya tumbuh dari mana? Dari bumi. Maka itu roh dengan tubuh, jiwa dengan tubuh tidak bisa puas kalau nggak diambil dari bumi. Karena asal kita dari situ. Tapi roh ini berasal dari surga. Kejadian 2 ayat yang ke-7.
Maka Tuhan mengembuskan roh ke hidung manusia, kita hidup. Nah, sekarang kita tahu bedanya. Hidup fisik harus dari bumi. Hidup roh dari surga. Jadi kita harus bedakan ini supaya kita menang. Maka itu Tuhan mengajar kita puasa. Untuk melatih fisik ini nggak kita turuti senantiasa. Nah, banyak orang yang salah. Puasa dikira mogok makan ke surga. Terus Tuhan bilang, aduh daripada kamu mati kelaparan, aku turutilah permintaanmu. Bukan begitu. Puasa itu untuk melatih daging kita. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan dengan konsep ini saudara sadar betapa pentingnya pikiran-pikiran kita taklukkan. Cara berpikir kita bukan cara berpikir di bumi. Nah, itu perbedaannya. Maka saya percaya kalau saudara bisa hidup seperti itu, hidup ini luar biasa. Maka murid Yesus yaitu kita, kekristenan kita akan jadi murid Yesus yang beda. Karena kita jalan di jalan. Kita ada kebenaran. Kita ada hidup. Musa hidup. Maka kalau kita pakai istilah, Musa tetap punya manusia fisik. Tapi hari dia tinggal dalam hadirat Tuhan, manusia fisiknya enggak berlaku lagi. Karena gravitasi bumi tidak mempengaruhi dia. Wah, itu luar biasa. Percaya ya, mulai hari ini setiap kita akan jadi pemenang-pemenang. Kalau kita hidup dengan dua pengertian ini. Ayo sekarang saya tanya, yang perlu uang yang mana? Yang perlu beli ini beli itu yang mana? Ya ini, yang tubuh dengan jiwa ini. Yang roh enggak. Roh ini dengan papa saja. Dalam pola hidup yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Wih, kalau hidup seperti ini saudara, hebat. Ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Ini ayat yang terakhir, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Seharusnya tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, manusia jasmani semakin merosot. Namun manusia batinia kami diparui dari sehari ke sehari. Maafkan saya. Kalau ada di antara kita, oh ada yang kirim. Oh thank you Dik. Ini kemenakan saya dari Toronto. Ya dalam bahasa Inggrisnya. Kolose 3 ayat 2. Set your mind on things above. Set. Mainkan. Pasangkan. Pikiran kita untuk ada di atas. Not on things that are on earth. Luar biasa. Thank you so much Dik. Ini dari Toronto. Ya. Nah ini pola pikir kita. Nah, 2 Korintus 4:16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami makin merosot. Maaf. Seandainya ada di antara kita yang sedang belajar bersama-sama, masih mikir, enggak puas dengan penampilannya. Kok aku makin gini, kok aku makin begitu. Aduh wajahku makin begini, makin begitu. Saudara mau berusaha, mau operasi plastik, mau sedot lemak, mau ini, mau itu. Hari ini saya pesan, daripada buang-buang duit, maaf yang para ahli kecantikan, yang punya perusahaan pekerjaan untuk kecantikan, maafkan saya ya, saya cuma ngomong aja. Nggak ada gunanya, mau diapakan saja, kalau sudah tua yang makin merosot. Maka itu jangan sibuk dengan ini. Tapi manusia batin, nah ini manusia roh, ini yang diperbarui saudara. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Betul. Maka itu suatu hari ini merosot. Suatu hari kita sampai pada titik, bukan lagi koma. Akhirnya habis tubuh ini. Enggak apa-apa. Tapi kita akan punya kemuliaan kekal. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Oh Roh Kudus, terima kasih Bapak. Terima kasih.
Kami diajarkan hal yang luar biasa ini. Yang ayat 18, 5 terjemahan itu. Biarlah jadi perenungan kita. Ayat kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab hal-hal yang kelihatan adalah sementara, sedangkan hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. PS. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan. Osama TSI. Jadi, sekarang kami memikirkan hal-hal yang tidak kelihatan. Dan hal-hal yang kelihatan kami tidak pikirkan. Karena yang kelihatan hanya sementara saja. Tapi yang tidak kelihatan tahan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nah, itulah roh. Ya, lihat ini. Itulah roh kita. Mari kita pisahkan mulai hari ini. Hidup kita ada 2 bagian. Yang jasmani, yang lahiriah, tubuh dengan jiwa, pikiran-pikiran kita. Yang satu, roh. Ya, ingat tubuh dengan jiwa dibuat dari tanah, maka hanya tanah bisa memuaskan. Yang roh dari surga. Maka kalau kita bisa hidup membedakan ini, hidup ini tiap hari itu indah, menyenangkan, menarik, berbahagia sekali semua kita ini. Puji Tuhan, siap jadi pemenang, taklukkan konsep berpikir mindset kita, taklukkan. Pakai pikiran-pikiran surgawi, bukan pikiran-pikiran bumi lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman.